Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita mampu untuk hadir di majelis ini dalam keadaan yang insya Allah tidak kurang dari suatu apapun. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemarin ya banyak orang yang memperingati tentang Isra Mi'raj. Nanti kita pada malam hari ini kita juga akan memperingati, karena itu adalah sebuah momen yang sangat luar biasa, yang nanti akan ada hikmah-hikmah di balik peristiwa itu. Nanti kita ya dengarkan betul mungkin apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofwan LCMPDI, nanti apa hikmah di balik Isra Mi'raj itu. Sebelum beliau menyampaikan, saya ingin sedikit bercerita tentang kemarin waktu Isra Mi'raj saya itu bermimpi. Ini mungkin ada sebagian atau sebagian banyak dari teman-teman yang sudah banyak mengenal siapa itu Ustadz Khairul Anam. Kemarin saya bermimpi bertemu beliau. Waktu itu saya bertemu ngobrol sama Cak Fatahan. Kemudian tiba-tiba Ustadz Khairul datang dan dia menyampaikan, "Kak, oleh 250," nyampaikan sama Cak Fatahan waktu itu. Kemudian Cak Fatahan karena ada keperluan ingin kumpulan, kemudian meninggalkan kami berdua. Sebelum meninggalkan, Ustadz Khairul ngomong lagi, "Kak, oleh 250," gitu. Kemudian Kak Fatahan meninggalkan itu, kami berdua. Kemudian saya itu teringat betul bahwa beliau sudah tidak ada. Saya lihat wajahnya, saya tanya, "Pak, teko endi?" gitu. Dia hanya melihat saya dan tersenyum, gitu. Ya, tersenyum. Kemudian saya palingkan sedikit wajah saya lihat lagi dan saya katakan, "Pak, insya Allah LKI ini menjadi amal jariah sambian." Sambil saya lihat wajahnya, kemudian saya menundukkan lagi dan saya ingin betul-betul melihat beliau. Saya lihat wajahnya lagi dengan betul-betul dan saya katakan lagi, "Pak, insya Allah LKI ini menjadi salah satu amal jariah sambian." Di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lihat wajah beliau, insya Allah, subhanallah, begitu jelas mimpi ini seperti sebuah kenyataan. Sampai saya tak kuat menahan betul ketika perjumpaan saya di mimpi itu. Saya lihat wajahnya sangat berseri, putih bersih, memakai baju waktu itu betul-betul saya lihat baju koko dengan lengan pendek, tapi tidak memakai kopiah. Rambutnya melinci, kata orang Sedayu, ya, seperti disisir melinci hitam gitu. Masya Allah. Saya lihat dia tidak mengucapkan apapun setelah itu, hanya tersenyum, hanya tersenyum. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tanda bahwa beliau di sana ditempatkan di tempat yang sangat terpuji. Amin.
Karena semasa beliau hidup, beliau sebagai ustadz kami, membimbing kami semua. Tetapi tidak hanya sebagai seorang ustadz, dia mampu menjadi seorang teman ketika kita masih bersama-sama. Dia selalu menghibur, kayaknya seorang teman, kayaknya seorang sahabat. Dia juga mampu menjadi seorang bapak bagi kita, sering menanyakan kabar tentang kita semua, pekerjaan dan seterusnya, seakan-akan seperti bapak dan anak. Masya Allah. Tetapi dia juga mengetahui bahwa dia seorang ustadz. Seringkali ketika kita kurang semangat, kita berbuat salah, beliau selalu mengingatkan kepada kita semuanya. Ya, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkenaan dengan mimpi saya ini, saya ingin sedikit tanya kepada Ustadz Hambal, apakah memang ada salah satu riwayat atau mungkin hadis bisa orang meninggal itu menjumpai orang yang masih hidup, Ustadz, atau hanya sekedar bunga-bunga mimpi saja, Ustadz? Iya. Jadi kalau orang soleh ya itu bisa ziarah ya. Tapi kalau orang yang tidak soleh biasanya tersibukkan dengan apakah bisa ketemu? Para ulama mengatakan bisa, karena ruh orang yang meninggal itu berada di genggaman Allah, demikian juga ruh orang yang mati. Orang yang mimpi, yang tidur ya, orang yang tidur itu kan berada di dalam genggaman Allah. Jadi memungkinkan untuk bisa ini ya. Dan biasanya orang-orang seperti dalam ayat tentang orang yang mati syahid itu yastabsyirun, mereka datang untuk memberikan kabar-kabar gembira ya. Kalau beliau mengatakan itu 250 ya, mungkin karena kita sedang lelang untuk ngedak ke lantai 2 Masjid Al-Ikhlas Putra itu 250 juta dan insya Allah ya akan terpenuhi itu ya. Ya itu saja, kita tinggal cari yang positif dan itu merupakan kabar, biasanya yastabsyirun memberikan kabar gembira. Apalagi ini adalah Pak Budi ini kan betul-betul binaan beliau LKI ini kan hasil karya Ustadz Khairul bersama murid-muridnya, dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Jadi keistimewaan beliau itu bisa tekun bina sampai jadi. Biasanya kan pantura itu kan hanya lewat sebentar, tapi ini betul-betul ditunggui sampai jadi, dan salah satu contohnya itu seperti beliau ini ya. Ya, saya lanjutkan sedikit nasihat mungkin yang bisa kita ambil dari hikmah mimpi tadi, yaitu menjadi amal jariah. Apakah kita tidak bisa membuat amal jariah? Kita enggak ustadz ya, kita ilmunya juga terbatas, sangat-sangat bisa insya Allah ya. Dengan apa? Dengan mari kita mengajak teman-teman kita, mengajak ya di sekeliling kita untuk ikut kajian, untuk menambah ilmu. Insya Allah ketika kita mengajak orang ya, dia bisa ikut bersama kita, dia bisa menambah ilmunya, dia bisa memperbaiki amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Insya Allah itu juga akan menjadi amal jariah bapak-bapak, ibu-ibu, dan mas semuanya. Insya Allah hikmah yang bisa salah satu saya ambil dari mimpi saya itu mungkin itu menjadi motivasi bagi saya pribadi, dan mungkin bisa menjadi motivasi kepada teman-teman semuanya. Ya, tidak lama-lama, langsung saja biar tidak terlalu panjang untuk menyingkat waktu, kepada beliau langsung, kepada Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofwan LCMDI, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahul Bukhari wa Muslim min hadisi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini, dan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena yang diharapkan oleh Rasulullah SAW dari kita itu bukan sekedar memperingati, ya, tapi yang diharapkan dari kita itu adalah mengambil ibroh, hikmah, pelajaran, inti dari peristiwa itu apa, pesan yang didapat itu apa. Ya, makanya beliau tidak menyuruh para sahabat untuk itu. Kamu peringati ini, enggak, tapi langsung to the point-nya. Inti dari peristiwa ini adalah ini, kamu kerjakan ini, Nah, itu yang kita harapkan dari kajian ini, yaitu kita bisa menangkap apa pesan penting, apa hikmah, apa pelajaran di balik peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang peristiwa Isra Mi'raj ini dalam ayat awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi para ulama mengatakan kalau ayat diawali dengan kata subhanallah, maha suci Allah, itu biasanya menjelaskan tentang sesuatu yang di dalamnya itu berat diterima akal, ya, apalagi akal yang tidak beriman, itu sangat berat, mustahil ini. Makanya Allah mengawalinya dengan subhanallah. Kenapa? Karena biasanya ya orang ketika membahas itu dalam benak setan ini akan bermain, gak mungkin itu, sesuatu yang mustahil. Maka Allah awali dengan subhanallah, maha suci Allah. Ya. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Kalau Allah berkehendak itu bisa. Ya. Pada masa tersebut memang susah diterima akal itu. Kalau sekarang akal kita mungkin sudah mulai pintar. Dengan teknologi, ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang sangat jauh, yang biasanya ditempuh dalam waktu 1 bulan berjalan kaki, hanya ditempuh 1 jam. Ya, kalau sekarang, terimalah akal kita. Ya. Kenapa? Karena ada contoh pesawat. Ya. Kalau dahulu kan belum ada pesawat, sehingga susah untuk diterima itu. Sampai-sampai kata Ibunda Aisyah itu ada beberapa orang yang sampai murtad gara-gara kejadian Isra Mi'raj ini. Masa terjadi sampai kemudian murtad? Ini agama nggak benar, ini masa mau ceritakan tentang ini. Tapi sekali lagi bahwasanya Islam itu adalah agama tentang keyakinan, harus didasari dengan keimanan. Ya. Karena otak kita itu otak yang terbatas. Mata kita, tubuh kita kan terbatas loh. Mata kita ini kan nggak bisa ngelihat sesuatu yang sangat kecil sekali, perlu bantuan mikroskop. Demikian juga mikroskop, ya. Demikian juga telinga kita, suara yang sangat ini nggak terdengar. Ya. Tapi dengan bantuan sesuatu alat yang itu memperbesar ini suara itu, ternyata suaranya apa? Nyamuk itu seperti ini, suara ikan itu seperti ini, suara tumbuhan juga punya suara. Terbatas. Otak kita juga terbatas. Ya. Dan itu makin lama bisa berkembang, ya. Dengan perkembangan zaman teknologi kemudian bisa menerima. Maka nanti kita akan bahas bagaimana proses ya terjadi, bagaimana penerimaannya orang-orang Quraisy dan yang lainnya nanti berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Jadi kajian kita tetap berdasarkan riwayat, berdasarkan hadis.
biar bukan kajian mistis atau cerita dongeng ya. Jadi Isra dan Mi'raj, Isra itu adalah perjalanan ya. Saya terjemahkan yang tadi belum, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang asra bi 'abdihi lailan, menjalankan ya, memperjalankan hambanya pada malam hari, yaitu Isra bi 'abdihi ya, dengan hambanya. Para ulama, para mufassir mengatakan di sini untuk membantah pendapat yang mengatakan, jadi kata 'abdihi, hambanya, itu membantah pendapat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu Isra dan Mi'raj itu mimpi, dengan mimpi ya, seperti kita ya. Kalau mimpi kan bisa saja, kalau mimpi ya, kita mimpi ke Mekah umrah tawaf, tiba-tiba habis tawaf kok sudah sampai sini itu mimpi ya. Tapi dibantah kalau mimpi itu bukan mukjizat, namanya ini mukjizat kok. Mukjizat itu adalah sesuatu yang tadi menurut akal itu mustahil ya. Tapi Allah menghadirkan itu untuk tadi membantah ya, pendapat, untuk menjelaskan pada orang-orang kafir bahwasanya agama ini dilindungi, bahwasanya Rasulullah itu mursal, diutus ya, Allah yang mengutusnya. Jadi bi'abdihi, dengan hambanya, yaitu birruh wal jasad, dengan ruh dan jasadnya ya. Lailan, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu berangkat dari rumahnya, dan ada yang menjelaskan, riwayat menjelaskan beliau itu berangkat dari Hijr Ismail, dari Ka'bah yang ada melingkar itu namanya Hijr Ismail, dari situ. Dan ulama mengatakan pendapat itu bisa, dua riwayat tersebut bisa disatukan. Jadi Rasulullah SAW pertama tidur di rumah beliau, kemudian dibawa malaikat Jibril ke Hijr Ismail. Tujuannya apa? Di Hijr Ismail sebelum diisrakan dan Mi'raj, beliau ini dibelah dadanya ya, dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya ya. Jadi kolbun itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menerjemahkan itu hati ya, ada yang menerjemahkan itu jantung ya. Mengatakan hati itu karena itu tempat untuk tadi ya, tempat untuk berpikir, tempatnya akal di situ ya. Ada yang mengatakan seperti itu, jadi dibelah untuk diambil ini, dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam. Ini peristiwa yang kedua ya. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang pertama itu adalah ketika beliau berumur 4 tahun. Dia agar menjadi orang yang terbaik, bersih dari pikiran-pikiran buruk, sifat-sifat buruk, Allah merintahkan malaikat Jibril untuk membelah dada Rasulullah SAW, dicuci dengan air zam-zam ya. Kejadian yang kedua ketika mau Isra Mi'raj, karena ini perjalanan suci. Jadi malaikat Jibril ini membawa Rasulullah SAW ke Hijr Ismail, kemudian dibelah dada beliau, kemudian dicuci ya, hati beliau ini, membersihkannya ya. Seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat, furija saqfu baiti wa ana bi Makkah fa nazala Jibril fa faraja sadri summa ghasalu bima'in zamzam summa ja'a bi tastin min dhahabin mamlu'in hikmah wa imanan ya. Fa afraghaha fi sadri summa utbikahu akhrajahu Abu Ya'la wa Abdullah bin Ahmad. Jadi Rasulullah mengatakan atap rumahku itu dibuka, kemudian waktu aku di Mekah, kemudian turun malaikat Jibril, lalu beliau membelah dadaku dari sini sampai sebelum pusar itu ya.
Kemudian beliau mencuci, tsumma ghasalahu, mencuci hatiku dengan air Zam-Zam, agar hilang sifat-sifat kotor. Tsumma ja'a bi tasdin, kemudian malaikat Jibril tersebut membawa bejana yang berisi dengan hikmah wa iman, sifat bijak dan keimanan, sehingga iman Rasulullah itu iman sempurna. Karena tadi sudah dicuci, kemudian dipenuhi dengan tadi dimasukkan ke bejana-bejana yang berisi iman, dan ini dimasukkan ke dadaku, kemudian dijahit kembali. Kemudian baru berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan naik buraq. Buraq ini adalah nanti ada riwayat lengkapnya. Jadi buraq itu adalah kendaraan yang lebih rendah dari bigol dan lebih tinggi dari himar. Jadi bigol itu adalah peranakan himar dan kuda. Himar itu adalah keledai. Keledai itu kan pendek. Ini agak tengah-tengahnya, agak tinggi. Maksudnya ini adalah kendaraan yang naik buraq itu enggak terlalu tinggi. Tinggi kan terlalu ini. Jadi mudah untuk dinaiki, dan buraq ini kendaraan para nabi terdahulu. Kendaraan para nabi terdahulu, dan dalam riwayat itu buraq ini ketika dinaiki Rasulullah agak kurang jinak gitu. Kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril itu adalah nabi terbaik, manusia terbaik. Maka dia kemudian nurut. Dan kata Rasulullah, buraq ini loncatannya itu sejauh mata memandang. Artinya ujung pandangan ini sampai gunung ya sampai sana, loncat sana kemudian loncat. Ini sangat cepat sekali. Jadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, beliau naik buraq di malam hari. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan bukti kekuasaan kami. Innahu wasamiul basir. Jadi Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Isra-nya Rasulullah SAW adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi setelah sampai di Masjidil Aqsa, maka beliau kemudian menambatkan buraq ini di tambatan para nabi itu, karena kebanyakan nabi itu kan dari Syam. Dan kalau menurut yang sudah pernah ziarah ke Masjidil Aqsa, biasanya guide itu menunjukkan di sini tempat Rasul menambatkan buraq sebelum naik ke langit ke atas. Jadi sedangkan Mi'raj itu adalah alat untuk naik. Jadi Mi'raj secara bahasa itu adalah alat untuk naik, sarana, termasuk lift, lift atau apa itu disebut Mi'raj, alat untuk naik. Kalau ini naiknya itu adalah Rasulullah SAW naik bersama malaikat Jibril. Jadi secepat kilat karena beliau bersama malaikat Jibril. Nanti kita akan sebutkan riwayatnya. Kapan ini terjadi? Jadi Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan itu terjadi pada tahun 10 Nabawi. Jadi umur beliau berarti 50-an. Cuman ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan tanggalnya juga diperselisihkan. Ada yang berpendapat 27, yang masyhur itu kan 27 Rajab kemarin itu. Cuman orang banyak tadi mengkaji Isra Mi'rajnya itu di peristiwa yang menyenangkannya saja. Touring, jalan-jalan, sebatas itu. Tidak membahas bahwasanya ini itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, karena beliau sudah diuji dengan ujian yang sangat berat sekali dan beliau ridho. Jadi Rasulullah SAW sebelum di Isra Mi'rajkan itu, yaitu pada tahun 10 Nabawi ini dikenal dengan Amul Huzn, tahun sedih.
Kenapa? Karena Rasulullah SAW pertama ditinggal mati paman beliau, pelindung dakwah beliau. Jadi karena ada Abu Thalib ini, orang-orang keras gak berani frontal menyakiti Rasulullah karena sungkan. Apalagi orang Arab itu adalah kan sangat menghormati ketua kabilah. Ya. Jadi mereka mau menyakiti nggak berani terang-terangan. Ya, hanya beberapa orang saja yang berani. Itu pun ya sungkan-sungkan, ya, karena terikat perjanjian. Ya. Jadi pelindung Rasulullah yaitu Abu Thalib. Ya. Jadi beliau meninggal sehingga beliau sedih karena dakwah ini kan mesti terganggu. Jadi kalau Rasulullah SAW disakiti fisik mungkin tidak terlalu beliau pikirkan. Tapi yang kalau agama yang disakiti, ya itu kemudian beliau berpikir, wah ini nasib Islam ini bagaimana ini? Karena pelindungnya ini sudah meninggal, ya Bapak Rasulullah, artinya seperti seorang bapak, ya paman beliau ini. Ya, dari beliau kecil kan, artinya itu sangat terkesan sekali. Ya. Jadi ketika kita merasakan pembelaan dari seseorang bertahun-tahun, puluhan tahun, kemudian dia meninggal, itu sangat ini ya, sangat terkesan ya, sangat sedih Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua setelah itu, selang beberapa hari, ada yang mengatakan 3 hari, ya, itu istri beliau Khadijah juga meninggal. Ya. Jadi kalau beliau biasanya disakiti, dicaci maki di luar, kemudian pulang ke rumah ada yang menenteramkan. Itu Khadijah. Waktu awal diangkat menjadi seorang nabi kan malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan wujud yang asli dengan 600 sayap. Ya. Jadi langit itu penuh dengan ya, tubuh malaikat Jibril. 600 sayap. Sehingga ketakutan Rasulullah. Khadijah kemudian sebagai istri yang soleha langsung menenteramkan. Ya. Dan Rasulullah tenang kemudian menyelimuti. Bukan hanya itu saja, tapi kemudian harta Khadijah yang termasuk deretan orang terkaya Mekah ini menjadi diberikan kepada Rasulullah SAW menjadi pembela Rasul. Mau apa saja bisa pakai itu. Sehingga sangat terkesan sekali dengan kematian Khadijah, sampai beliau ingat-ingat ya, istri yang paling favorit, sampai Aisyah cemburu, kok masih disebut saja sudah lama meninggal kok masih disebut ya. Nah ini namanya amul huzn ya, sangat bersedih ya. Jadi orang itu kalau ditinggal mati istrinya itu seperti hilang arah loh ya. Kalau manusia biasa, tapi Rasulullah kemudian kan ya tetap sangat bersedih sekali, tapi beliau bisa mengendalikan diri karena beliau seorang Rasul. Ya. Ditambah lagi kemudian ketika Abu Thalib pembela luar, pembela dalamnya ini meninggal, kemudian berbagai macam tadi gangguan dari kaum musyrikin Mekah ini mulai meningkat, maka Rasulullah SAW berpikir ya, untuk mencari tempat hijrah. Ya, beliau pergi ke Thaif, ya. Pergi ke Thaif berharap ada pembelaan, ada ladang subur di sana. Thaif ini kan daerah yang dingin, ya. Kalau di Mekah itu panas mungkin orang emosinan, kalau Thaif ini dingin seperti Tawang Malang gitu, ya, hijau. Ya, mungkin daerah orang yang pikirannya dingin ini mau menerima. Ternyata Rasulullah SAW dakwah di Thaif ini orangnya lebih jahat. Kalau di Mekah beliau hanya mendapatkan lemparan caci maki. Kalau di Thaif bukan hanya caci maki, ya, tapi juga lemparan batu. Nah, sampai beliau kemudian mundur, kemudian beliau dilindungi oleh anak angkat beliau Zaid ya, bin Thabit, Zaid bin Harisah. Ya. Sampai kena kepalanya, sampai Rasulullah SAW juga berdarah-darah. Ya. Jadi ini kan peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas apa di balik itu peristiwanya yang menjadikan Rasulullah SAW diundang sampai ke
ke arsnya, ke Sidratul Muntaha. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah hadiah, hiburan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang sudah mengalami masa sedih, perjuangan dakwah yang begitu berat, sehingga Allah hibur. Ya. Dalam proses perjalanan Isra Mi'raj ini, dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan, Anas bin Malik menuturkan, ya, an Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum lailatan usriya bihi. Jadi Rasulullah SAW menceritakan kisah perjalanan beliau itu. Bainama ana fil khatim wa rubbama qala fil hijr muttajian itatani atin fasyaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi. Jadi Rasulullah SAW kita percepat karena ini panjang sekali peristiwanya. Sudah kita ceritakan tadi perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah SAW dibawa naik oleh malaikat Jibril sampai di langit pertama. Ya. Jadi fantalaqa bi Jibril hatta atas samai dunya fastaftah. Maka setelah sampai di langit pertama, maka istaftaha Jibril, malaikat Jibril mengetuk minta dibukakan. Qila man hadza? Maka penjaga langit pertama bertanya, siapa ini? Qala Jibril, ya, ini saya Jibril. Qila wa man ma'ak? Kemudian penjaganya bertanya, siapa yang bersama kamu itu? Qala Muhammad, ini adalah Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi. Jadi ternyata Rasulullah SAW itu sudah dikenal. Jadi para malaikat kemudian para nabi itu sudah dijelaskan, diceritakan tentang nanti akan diutus nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW. Ya, ketika disebutkan yang bersama saya itu adalah Muhammad, maka penjaganya mengatakan waqad ursila ilaihi. Oh, dia sudah diutus toh. Ya. Qala na'am, ya dia sudah diutus. Qila marhaban bih. Maka kemudian disambut, selamat datang, marhaban bih. Fanimal majija. Ya, ini adalah tamu terbaik. Ya. Fafutiha falamma khalastu. Ya, setelah dibukakan pintu langit pertama, kemudian saya masuk, fa idza fiha Adam. Ya, di langit pertama ternyata ada Nabi Adam. Ya. Faqala hadza abuka, maka malaikat Jibril mengatakan, ini bapak kamu, ini Adam. Fasalim alaihi, ucapkan salam kepada bapak kamu ini. Fasalam tu alaihi faradda salam, maka aku mengucapkan salam kepada Nabi Adam dan beliau menjawab salamku dan mengatakan marhaban bil ibni saleh. Selamat datang anak saleh, wan nabi saleh, dan nabi yang saleh. Thumma sa'ida bi hatta atas samai tsaniyah. Kemudian malaikat Jibril mengajakku naik lagi ke langit kedua. Fastaftah, sama mengetuk pintu langit dan ditanya man hadza, siapa ini? Qala Jibril, ini Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa yang bersama kamu? Qala Muhammad, dia adalah Muhammad. Qila wa qad sama, penduduk langit kedua juga ketika disebutkan ini Muhammad, waqad ursila ilaihi, oh dia sudah diutus toh. Ya. Qala na'am, ya. Qila marhaban lahu fa ni'mal majija. Ya, selamat datang, ini adalah tamu terbaik. Fa futiha, maka dibukakan pintu langit kedua. Falamma khalastu idza Yahya wa Isa. Ya. Ternyata setelah dibuka langit kedua, ternyata di situ ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Qala hadza Yahya wa hadza Isa fasallim alaihima. Maka Jibril berkata kepadaku, nah, ini adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ucapkan salam kepadanya. Wassalam tu. Maka aku mengucapkan salam faradda, dan keduanya menjawab salamku. Kemudian keduanya mengatakan marhaban bil ahis saleh wan nabi saleh. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi saleh. Tsumma saida bi ila sam'i tsalisah. Kemudian aku dibawa naik ke langit yang ketiga, fastaftah. Maka kemudian malaikat Jibril minta dibukakan. Qila wa man hadza, siapa ini? Qala Jibril, ini Jibril. Qala wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, maka dijawab Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, sama terkenal di langit ketiga juga. Ya.
Ternyata dia sudah diutus ya. Qala na'am qila marhaban bi fa ni'mal majija fa futiha. Maka dibukakan langit ketiga. Falamma dakhaltu fa idza Yusuf. Di langit ketiga ini ada Nabi Yusuf. Qala hadza Yusuf fasallim alaihi. Ini Nabi Yusuf, ucapkan salam kepadanya. Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan beliau menjawabku dan mengatakan marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh. Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Tsumma saida bi hatta atas sama'ir rabi'ah. Maka kemudian malaikat Jibril membawaku ke langit yang keempat. Fastaftah, dan minta dibukakan dan ditanya siapa ini, qala Jibril. Waman ma'ak, siapa yang bersama kamu, Muhammad. Qila, dan terkenal ya, di langit yang keempat juga. Qala waqad ursila, setelah disebutkan Muhammad, oh sudah diutus ya dia. Qala na'am. Qila marhaban bi fa ni'mal majija. Ya, selamat datang. Ini adalah tamu yang terbaik. Fa futiha falamma khalastu faida Idris. Di langit keempat ada Nabi Idris. Malaikat Jibril mengatakan ini Nabi Idris, ucapkan salam kepadanya. Aku mengucapkan salam kepadanya dan beliau menjawab dan mengatakan marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh. Tsumma saida bi hatta atas samil khamisah. Kemudian lanjut ke langit yang kelima. Malaikat Jibril istaftah, minta dibukakan dan ditanya siapa ini, qala Jibril. Wa man ma'ak, siapa yang bersama kamu, ini adalah Muhammad. Dan beliau terkenal di penduduk langit yang kelima juga. Wa qad ursilai, ternyata dia sudah diutus. Qala na'am ya. Kemudian qila marhaban bihi fanimal majija wa futiha falamma dakhaltu fa idza huwa Harun. Di langit kelima ini ada Nabi Harun. Qala hadza Harun fasallim alaihi fasallamtu alaihi farada. Tsumma qala marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi saleh. Kemudian malaikat Jibril membawaku ke langit yang keenam. Fastaftah, ketika minta dibukakan ditanya man hadza, siapa ini, qala Jibril. Qila wa man ma, qala Muhammad, siapa bersama, qala Muhammad. Kemudian qila wa qad ursil, dan terkenal di langit yang keenam juga. Mereka mengatakan oh Muhammad sudah diutus ya. Qala na'am. Qala marhaban bihi fa ni'mal majija. Falamma khalastu fa idza huwa Musa. Di langit ke-6 ini ada Nabi Musa. Qala hadza Musa. Ini Nabi Musa ini, fasallim alaihi. Ucapkan salam kepadanya, fasalam tu ali faradda. Tsumma qala marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh. Falamma jawaztu baka. Ketika aku melewati Nabi Musa ini, Nabi Musa menangis. Qila ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Qala abki li anna gulaman bu'itsa ba'di yadkhulul jannah min ummati aktsar mimman yadkhuluha min ummati. Jadi Nabi Musa ini kan nabi yang sangat kuat. Orang di sekali pukul langsung mati itu Bani Israel ya. Apa? Orang bukan Bani Israel, apa? Mesir ya. Jadi dan memiliki kekuatannya luar biasa, mukjizat juga luar biasa ya. Dan beliau ini ya nggak mau ada yang lebih tinggi dari dia kan. Makanya kemudian ketika diberitahu bahwa sudah diberitahu nanti umatnya Muhammad ini lebih banyak jumlahnya yang masuk surga, beliau menangis. Ternyata ada orang setelah aku diutus semua umatnya lebih banyak yang masuk surga ya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga ditampilkan, ketika ditampilkan para nabi itu, ada yang nabi itu pergi ke surga itu membawakan bergelombang-gelombang. Ada yang datang dengan 2 orang, ada yang gak bawa sama sekali. Jadi dakwah puluhan tahun gak ada yang ikuti dia ya, gak ada pengikutnya. Itu nabi padahal ya. Ada yang banyak, siapa ini? Kayaknya ini umatku, semoga ini umatku, kata ini adalah umatnya Nabi Musa. Setelahnya ada lebih banyak lagi, yaitu umatnya Rasulullah SAW. Summa saida bi ila sama'is sabi'ah ya. Kemudian malaikat Jibril membawaku ke langit yang ke-7. Fastaftah Jibril. Jibril minta dibukakan dan ditanya siapa ini, qala Jibril, siapa bersamamu, Muhammad. Waqad bu'isa ilaih. Sama ya, dikenal di langit ke-7. Ternyata Nabi Muhammad sudah diutus. Qala na'am.
Qila marhaban bihi fa ni'mal majija falamma khalastu fa idza Ibrahim. Di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Maka dikatakan ini bapak kamu Ibrahim, karena Rasulullah dari keturunan Nabi Ibrahim. Fasalim alaihi, ucapkan salam kepada bapakmu ini. Fasalam tu alaihi faradda salam. Maka aku mengucapkan salam kepadanya. Nabi Ibrahim menjawab salamku dan mengatakan marhaban, selamat datang bil ibni saleh, dengan anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Tsumma rufi'tu ila sidratil muntaha. Setelah langit ketujuh aku dibawa ke sidratul muntaha, diangkat ya, ke sidratul muntaha. Sidratul muntaha, sidr itu adalah pohon bidara ya. Tahu kan pohon bidara? Sidr itu adalah bidara ya, doro. Kalau di sini itu di pojokan sana itu, depan rumahnya Ustadz Nu'man Allahyarham itu ada pohon bidara itu ya. Sidratul muntaha ya, jadi pohon besar sekali ya. Jadi karena langit ini bertingkat, semakin luas, artinya paling tinggi sidratul muntaha itu paling besar ya, dan paling luas. Itu pohonnya paling besar ya. Fa idza nabquha mislu kilalil hajar. Buahnya itu seperti satu kulah itu ya seperti satu drum ya, jadi tempat yang berisi air, bejana air itu ya seperti satu drum ya. Wa idza waraqwa mislu adanil failah, dan daunnya itu selebar telinganya gajah ya, jadi lebar-lebar ya. Qala hadza sidratul muntaha fa idza arba'atu anhar ya, silakan adzan dulu, masih panjang ini. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan dan kita percepat ya kisahnya ya. Jadi setelah sampai di Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah SAW ditampakkan 4 sungai, yaitu surga itu. Ya, artinya ditampakkan surga di situ. Jadi Rasulullah SAW itu melihat surga dan melihat neraka, sehingga imannya Rasulullah SAW itu adalah iman yang sempurna. Karena melihat langsung, berbeda dengan iman kita. Karena kita tidak pernah melihat langsung dengan mata kita surga dan neraka, sehingga kadang kita ini iman kita ini kuat sehingga rajin sholat, kadang lemah sehingga agak malas-malas ibadah. Ya. Jadi ditampakkan di situ surga dan neraka. Kemudian juga Rasulullah SAW dijelaskan kepada beliau kewajiban sholat. Artinya kewajiban sholat ini adalah kewajiban yang paling istimewa, karena Rasulullah SAW langsung menerima mandat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yang lainnya kan malaikat Jibril datang menyampaikan. Jadi Allah menyampaikan pakai wasilah malaikat Jibril. Ya, sedangkan sholat ini Allah yang langsung. Ya. Diwajibkan 50 waktu. Beliau turun mau pulang, setelah itu pulang, turun ke langit ke-7. Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Langit ke-6 ini ketemu dengan Nabi Musa. Kamu balik, gak akan kuat umatmu. Umatku kuat-kuat saja gak mampu, itu berat. 50 waktu ya. Kalau 50 waktu berarti tiap berapa menit ya. Jadi setengah jam sholat, setengah jam lagi sholat, gak akan kuat umatmu ya. Balik lagi Rasulullah, kemudian minta nego pengurangan, dikurangi 10, dikurangi 10, balik lagi gak kuat, balik lagi sampai kemudian tinggal 5. Nabi Musa mengatakan lagi gak kuat umatmu 5 itu ya. Minta lagi pengurangan. Kata Rasulullah SAW, saya malu, saya bolak-balik ya, minta dan saya malu ya. Itu katakan sa'altu Rabbi hatta stahyaitu, saya banyak minta kepada Rabbku dan sampai saya ini malu ya. Walakinni ardha wa usallim, maka saya ridho dengan kewajiban 5 waktu ini dan aku berserah diri. Qala falamma jawaztu, kemudian saya tidak memedulikan ucapan Nabi Musa lewat. Kemudian nada munadin, ada yang menyeru, amdaitu faridati, aku sudah tetapkan kewajibanku, wa khafaftu an ibadi, dan aku ringankan hambaku, dan ketetapanku tidak berubah. Karena keistimewaan umat Rasulullah SAW itu adalah satu amalan dilipat gandakan menjadi minimal 10 ya. Jadi sama seperti 50 waktu ya. Jadi setelah Rasulullah SAW balik turun ke bawah, kemudian balik lagi ke Mekah ya, beliau sudah punya ini keyakinan, umatku ini
orang nggak akan percaya ya. Wa asbahtu bi Makkah fadatu bi amri wa araftu anna nas mukadzibi. Pasti orang itu akan mendustakanku. Kemudian aku ketemu Abu Jahal. Aku sampaikan kepada orang yang ketemu denganku, ada ini, bahwasanya saya ini Isra diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam, mereka mengkana, dan pagi ini kamu sudah di sini. Maka kemudian mereka heran seperti itu. Artinya mereka ini orang Quraisy nggak percaya, nggak ada yang percaya. Kemudian Abu Jahal yang mendengar seperti itu langsung mendekati Muhammad. Ada berita baru katanya. Iya, saya Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi malam. Ya. Semua asbahta baina dhuhranina. Kemudian pagi ini kamu sudah di sini. Ya. Sebentar, saya undang semua kabilah. Maksudnya ini kesempatan agar orang mendustakan Rasulullah. Diundang semua. Ya. Yang undang, karena yang undang Abu Jahal semua pada datang. Ya. Semua datang, kemudian Rasulullah menceritakan saya Isra Mi'raj dari semalam, dari Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Mereka semua mengatakan summa asbahta baina dhuhranin, itu pagi ini kok sudah di sini. Ya. Maka mereka ada yang pegang kepala, kemudian ada yang tepuk-tepuk tangan, ada yang surah, ya, ngece. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Wa min baini musaffiq wa min baini wadi yadi ala ra'si muta'ajjiban. Kemudian ada yang iseng yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa. Sekarang kamu ceritakan tentang Masjidil Aqsa, bagaimana bentuk pintunya, bagaimana ini. Maka Rasulullah ceritakan. Ketika aku agak lupa, tiba-tiba Allah hadirkan Masjidil Aqsa itu di hadapan mata beliau itu. Sehingga aku jelaskan secara detail dan mereka mengatakan, "Iya benar ini." Dan Rasulullah SAW mengatakan, saya di daerah ini ketemu rombongan ini, di daerah ini ketemu rombongan ini, ketemu rombongan ini. Ya. Tapi banyak dari mereka kemudian juga sama, tidak percaya. Ya. Sampai orang-orang beriman pun, kata Aisyah, karena ini adalah ujian keimanan, makanya diawali dengan subhana. Ya. Aisyah menuturkan, lama usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa asbaha yatahaddatsun nas bidzalik. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malamnya itu Isra Mi'raj, maka asbaha yatahaddatsun nas bidzalik, dan beliau nyampaikan kepada orang-orang, maka orang-orang bercerita ini, saling ini ngomong tentang ini, ya. Fartaddan nas mimman kana amanu bihi. Ya. Ada orang yang beriman sebagiannya itu sampai murtad gara-gara Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya. Wasau bidzalika ila Abi Bakrin. Mereka ingin mempengaruhi Abu Bakar. Faqalu hallaka ila sahibika yasmannahu. Kamu percaya enggak? Kawan kamu itu katanya semalam Isra Mi'raj. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata Abu Bakar, awaqala dzalik. Apakah benar Muhammad yang mengatakan seperti itu? Qauluna, mereka mengatakan iya. Dia mengatakan seperti itu. Qala lain kana qala dzalika laqad saddaq. Kalau itu yang mengatakan Muhammad, aku jujur. Aku percaya itu. Laqad saddaq. Ya, qalu awa tusaddiqu annahu dhahaba laila ila Baitul Maqdis wa jaa qabla yusbih. Apakah kamu masih percaya dia semalam pergi ke Baitul Maqdis sampai sini sudah pagi, ya, pagi sudah sampai sini. Qala na'am. Kalau itu yang katakan Muhammad, saya percaya. Lebih dari itu, lebih jauh dari itu saya percaya. Jangan kan Masjidil Aqsa, ke sananya lagi sampai ke Sedayul Awas mungkin saya percaya. Sampai lebih jauh lagi saya percaya kalau itu Muhammad, ya. Jadi usaddiquhu bi khabaris sama. Saya percaya dengan khabar langit, ya. Baik pagi hari, sore hari, kalau itu yang katakan Muhammad, saya percaya. Fadzalika sumya Abu Bakrin As-Siddiq. Dari sinilah Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang jadi mempercayai, meletakkan keimanan di atas akalnya, ya. Jadi lebih, kalau ini wahyu percaya, langsung percaya, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala
Ini yang pelajaran yang patut kita garis bawahi. Ya. Jadi bukan sekedar di peristiwanya, tapi kita harus memahami apa di balik peristiwa itu. Kenapa Rasulullah SAW mendapatkan hadiah super istimewa itu? Ya. Jawabannya adalah kita dengan belajar sirah Rasulullah. Ternyata karena beliau habis mendapatkan ujian berat dan beliau ini ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi ketika paman beliau meninggal, dilanjutkan dengan istri beliau, kemudian beliau kemana, ke Taif sampai dilempari batu, ya. Sampai kemudian malaikat Jibril datang menawarkan bantuan kepada Rasulullah, kalau kamu mau penjaga gunung ini akan menjatuhkan gunung ke penduduk Taif. Kata Rasulullah, jangan, ya, fainum qaumun la ya'lamun, mereka kaum yang tidak ngerti, ya. Bal arju, bahkan saya mengharap dari keturunan mereka ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelahnya ini yang kemudian yang menjadi kunci, ya, menunjukkan, ya, penyebab bagaimana arsy Allah itu bergetar dengan doanya Rasulullah SAW ini. Jadi setelah ditawari malaikat Jibril itu, kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya. Beliau mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku, wakillata hailati, ya, dan sedikitnya artinya kekuatanku, ya, wahawani 'alan nas, dan hinanya diriku di hadapan manusia. Itu enggak ada apa-apanya, ya. Ya arhamar rahimin, ya wahai maha pengasih, ila man takiluni, ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Rasulullah katakan dengan penuh keridhaan, ya Allah, ya, saya ini ngaku saya lemah, tapi saya selalu siap, ya, kepada siapa lagi engkau akan menugaskanku, ya. Apakah kepada ilaman takiluni ila aduwin yatajahamuni, kepada apakah aku akan pergi ke orang-orang jauh, ke musuh yang selalu menjahatiku, au ila qaribin malak tahu amri, atau engkau tugaskan aku balik ke orang-orang dekat yang tadi menindasku, ya. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, aku akan tetap terima selama engkau tidak murka kepadaku, ya. Jadi ini yang kemudian menjadikan arsy Allah itu berguncang, sehingga kemudian mengundang Rasulullah SAW hadir ke Sidratul Muntaha itu, ya. Aku nggak peduli, yang penting kau nggak murka kepadaku, kamu tugaskan kemanapun aku siap. Ghairu anna akibataka ausali, ya. Karena saya yakin rahmatmu itu maha luas, ya. Akibat artinya hasil akhir dari tugasmu ini adalah yang terbaik, ya. A'udzu binuri wajhikal ladzi asraqat lahus dhulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari semua kegelapan, wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah, dan dengannya urusan dunia dan akhirat menjadi berhasil. Antanzil bi ghadabaka, aku berlindung dari mendapatkan kemurkaanmu. Au yahillu alayya sahatik, atau engkau menurunkan kemurkaanmu kepadaku. Lakal udba hatta tardah, ya. Aku selalu mengharapkan keridhoanmu, aku akan selalu bertawakal kepadamu sampai engkau ridho, dan tidak ada daya kekuatan kecuali denganmu, ya Allah, ya. Artinya inilah puncak, ya. Rasulullah SAW ridho dengan segala musibah yang beliau, segala tugas. Artinya Nabi itu ya diuji, ya, diuji dengan kesusahan, ya. Jangan, kenapa? Karena kebanyakan kita itu berpandangan orang kalau soleh itu bebas dari ujian. Enggak, tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menghadirkan hadiah itu ketika kita ini ridho dengan itu. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, biasanya Allah tidak
mengijabahi, lama diijabahi. Artinya kita diuji kemudian kita minta ya Allah ini kan begini-begini. Tapi ketika kita ridho, ya Allah saya lepas, artinya serahkan semua urusanku ini kepadamu, saya ridho dengan takdirmu, dengan inimu. Nah, di situ pertolongan dekat ya. Jadi kalau ini Rasulullah diundang langsung ke Sidratul Muntaha, kalau kita diundang ke Baitullah, biasanya kalau seperti itu ya. Jadi harus ada keridhaan dari apa yang Allah tetapkan. Kemudian yang kedua ya, yang kedua bahwa apa hubungannya antara kesusahan kemudian oleh-olehnya satu, yaitu sholat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah itu tadi linuriyau min ayatina. Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, bukti-bukti kekuasaan Allah, termasuk ke atas, diangkat ke atas ya. Jadi Allah pengen menjelaskan bahwasanya manusia itu kecil. Jadi kalau kita perbesar alam ini kan kita nggak ada apa-apanya. Makin ke langit makin besar, sehingga kita nggak ada apa-apanya ya. Sehingga kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pelindung-pelindung manusia. Allah menjelaskan itu lemah semua, langsung bersandar kepada Allah. Salah satu talinya itu adalah dengan sholat ya. Jadi inti dari Isra Mi'raj itu agar kita ini kembali membesarkan, menganggap besar kewajiban sholat, karena itu segalanya ya. Jadi hidup itu ya tadi nunggu sholat, dari satu sholat ke sholat yang lainnya, karena kunci kesuksesan seorang mukmin itu di sholatnya. Dan tanda kehancuran seorang mukmin itu dari tadi bagaimana dia meninggalkan sholat, hancur dunia dia ya. Makanya di akhir Rasulullah SAW mau meninggal itu beliau katakan as-sholat, wasiat terakhir Rasulullah, as-sholat wa ma malaikata imanukum, jangan tinggalkan sholat, perhatikan sholat ya. Jadi itu yang terpenting, jangan kemudian hanya hura-hura di Isra Mi'raj tapi kemudian sholat subuhnya lupa. Yang terpenting adalah bagaimana kita sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau khusyuk dalam sholat wajibnya, dan bagaimana banyaknya sholatnya Rasulullah SAW, sholat sunnah beliau. Karena beliau dalam perjalanan saja mengisi waktu perjalanan itu dengan sholat ya. Karena kunci kesuksesan seorang mukmin itu adalah di sholat. Dan terlebih tadi itu bahwa hadiah itu adalah hadiah terbesar. Jadi kita akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada ridho ya. Kita ridho dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dan selalu siap dengan kewajiban-kewajibannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba-hambanya Allah, selalu siap menunggu tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal, dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mungkin tadi sudah dijelaskan dan mungkin saya kurang menyimak pas ngelamun atau gimana. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha dengan menerima perintah sholat, apakah Rasulullah itu melihat langsung wujud Allah, zat Allah itu? Sekian, mohon dijelaskan Ustaz. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika di Sidratul Muntaha itu tidak melihat wujudnya Allah karena nggak mampu, karena beliau masih hidup. Ya, min warai hijab, Allah menyampaikan dari balik hijab. Ya, karena beliau masih hidup. Karena melihat wajah Allah itu hadiah nanti ketika kita sudah di surga. Karena tubuh kita sudah berubah. Karena tubuh beliau kan masih tubuh manusia biasa ya. Seperti Nabi Musa ketika minta lihat Allah SWT, Allah katakan ya,
kalau ini kamu bisa bertahan ya, kemudian gunung saja langsung hancur lebur kok, termasuk Nabi Musa kemudian pingsan, nggak mampu ya. Jadi tubuh kita masih tubuh lemah. Nanti ke surga itu baru kuat tubuh kita, jadi besar-besar seperti raksasa itu ya. Sehingga kita tadi hadiah terindah ya adalah bisa melihat ya, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang beramal soleh itu al husna wa ziyadah, dan ada tambahan yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melihat langsung nanti, tapi min warai hijab, karena melihat nanti itu hadiah terindah bagi penduduk surga ya. Jadi ketika penduduk surga ditanya, apakah kalian sudah senang, ridho dengan pemberianku? Bagaimana saya tidak ridho, sangat mewah sekali ya. Maukah aku berikan hadiah itu? Makanya kemudian Allah menampakkan wajah, dan itu yang paling diharapkan oleh kaum mukminin. Seperti kita mencintai seseorang ya, yang kita harapkan bisa melihat wajah seorang tersebut ya. Itu harapan kita, apalagi seorang beriman itu sangat cinta kepada Allah, dan itu yang diharapkan itu nanti bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, seperti itu ya. Monggo yang lainnya. Ya, terakhir Ustadz, saya ingin tanya ini dari cerita tadi, kisah tentang Isra Mi'raj, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghibur, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sampai ke langit satu ketemu Nabi Adam, kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Kemudian sampai ditugasi atau diberikan mandat tentang sholat. Ini kan sebuah hadiah, Ustaz. Ya, pertanyaan saya, ketika itu hadiah, maka itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan apakah hadiah itu juga termasuk kepada seluruh umat Islam, Ustaz? Karena ada juga mungkin sebagian kecil lah, yang ketika menerima sholat itu malah menjadi sebuah beban. Kalau hadiah ini kan kayak ya menyenangkan seperti tadi itu yang antum ceritakan. Kalau menjadi beban berarti apakah hadiah menurut Rasulullah tapi beban menurut umatnya bagi yang terbebani, Ustaz? Yeah. Walaupun ada memang sebagian dari sahabat itu sampai ketika sakit, wis jangan cabut dulu panah saya tak sholat. Ketika itu hilang rasa sakit. Kemudian yang kedua, Ustaz, dari pertemuan Nabi dengan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang ada di langit-langit ini, apakah memang ini ruhnya nabi-nabi itu atau dengan jasadnya? Kalau Nabi Isa itu kan memang belum meninggal, Ustaz. Kalau nabi-nabi yang lainnya itu apakah hanya ruhnya saja atau dengan jasadnya, sehingga memang jasad-jasad dari nabi itu memang tempatnya di langit-langit, Ustaz? Terima kasih. Jadi hadiah kenapa disebut hadiah padahal sebagian umat Rasulullah itu adalah gak suka menjadi itu beban. Jadi yang dijadikan standar itu adalah orang yang beriman ya. Jadi orang kalau nggak beriman ya harus menyetandarkan diri, kan ini hadiah terbaik ya. Jadi itu betul-betul hadiah, sangat nikmat bagi mereka yang punya keimanan. Bahkan Rasulullah mengatakan waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan ketentraman hatiku di sholat ya. Jadi orang kalau menganggap itu beban berarti imannya lagi drop ya. Harus berusaha, lagi sakit. Orang sakit tuh dikasih madu ya. Nek ini sakit kok, ini gak enak. Bagi orang yang sehat ini yang dijadikan standar itu orang sakit atau orang sehat kan gitu ya, jadi yang dijadikan standar yang sehat-sehat tadi itu, ini hadiah itu. Dan memang kalau kita pahami, kita resapi, itu kenikmatan luar biasa. Karena puncak kenikmatan seorang hamba itu bisa sujud, meletakkan dahi
di tanah, ya. Sujud kepada Allah itu nikmat ini. Jadi kalau kita belum bisa merasakan, itu PR bagi kita, ya. Terus mencoba, nanti akan ketemu, ya. Apakah para nabi itu di langit-langit itu adalah ruh dan jasadnya? Kalau mereka meninggal, jasad ya jasad di tanah, di bumi jasad mereka, ya. Nabi Yusuf semuanya di bumi semua. Jadi roh mereka di sana ruhnya, ya. Jadi Rasulullah SAW ruh dengan jasad naik ke atas, ya. Kok bisa? Ya, wah, yang berkehendak. Nah, bisa saja bisa kok, ya. Bagaimana nih udaranya nih? Allah mah ini itu kan kita, ya. Kalau Allah berkehendak sesuatu itu bisa, hidup tanpa jantung bisa, hidup tanpa ini bisa kalau Allah berkehendak, ya. Jadi para nabi di langit itu adalah ruh-ruh mereka, karena jasad-jasad mereka di bumi, ya. Makanya Nabi Isa itu kan nanti juga harus tadi turun dan dimakamkan di bumi, ruhnya balik ke atas, karena semua jasad itu akan terkubur di bumi, ya. Untuk pertanyaan dari ibu-ibu yaitu mengenai bab sholat, nanti malam Jumat hadir lagi ya, nanti akan insya Allah diterangkan oleh Ustadz Ibrahim tentang bab fikih ibadah gitu saja, karena ini berkenaan dengan ibadah. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz Hambal, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi sebuah penyemangat yang mungkin dulu-dulunya sholatnya gak arsa-rasen, ya, setelah mendengar memperingati Isra Mi'raj, mengetahui hikmahnya, semoga bisa lebih bersemangat lagi. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.